ini begitu. Semoga ujiannya kalian sukses-sukses semua, lulus semua ya di bagian Oke. saya. Di bagian blog ini ya, bukan hanya saya saja. Ini yang pertama misalnya ya. Yang pertama, nah ini ada soal kayak gini. Ini berarti bahas populasi sampel. Jadi ada sebuah statement ya. Dian adalah mahasiswa semester akhir, program studi kesehatan, kedokteran misalnya. Dian ingin melakukan penelitian skripsi tentang faktor-faktor yang mengaruhi kepatuhan ibu hamil dalam mengonsumsi tablet tambah darah. Berdasarkan data Puskesmas, selama 3 bulan terakhir, terdapat 250 ibu hamil. Berarti ini populasi terjangkaunya ya. Jangan lupa ini. Kan kita bisa menjangkaunya ibu-ibunya ini. Namun karena keterbatasan waktu, Dian memutuskan untuk meneliti 1.000 ibu hamil yang dipilih secara acak. Nah, berarti ini sampelnya kan ya. Berdasarkan skenario di atas, manakah pernyataan yang paling tepat mengenai populasi dan sampel? Ayo jawabannya apa ayo? A, B, C, D. E. Saya nggak tahu besok sampai E apa enggak ya. Pokoknya saya buat sampai E lah. Ayo apa jawabannya? Bisa menjawab, Pak. Siapa ini ya? Suaranya putus-putus nih. Siapa nih? Oh Fikri apa ya? Suaranya putus-putus deh. Fikri. Ya, halo. Ayo, ya apa jawabannya? Nggak bisa dengar tuh. Ya. Kalau dari saya pilihannya C karena ada kata kunci bersedia mengisi kuesioner. Oke, oke. Pilihan pertama C ya. Nah, ada lagi pendapat lain? Saya, Pak, Ya, silakan. dari saya D, Pak. D. Jam-jamin pilih D. Ada lain? I- Paling kalau nggak banyakan C ya D. Itu pilihannya itu memang. Jadi yang A, B itu kayak distraktornya aja gitu. Jawabannya D ya. Kenapa jawabannya D? Karena di sini nggak ada statement ngisi kuesioner kan. Jadi itu kriterianya saja, kriteria tambahan. Terus populasi terjangkaunya tadi ya, ibu hamil yang tercatat di Puskesmas X. Sampelnya ya tadi, 100 ibu hamil yang dipilih secara acak. Padahal yang ngisi kuesioner itu bukan populasi, yaitu sampel ya. Kan nanti yang ngisi kuesioner, seandainya pakai kuesioner, itu berarti yang ngisi kuesioner itu 100 ibu hamil ini, bukan populasi ini. Begitu ya. Berikutnya ada 2 soal ya. Semoga nanti ya soal yang keluar lagi kayaknya nggak mungkin deh ya, tapi pola-polanya mirip. Nah ini berarti tentang teknik sampling. Peneliti melakukan penelitian untuk tahu kualitas hidup, quality of life dari penderita DM yang berkunjung di poli rawat jalan rumah sakit X misalnya. Besar sampelnya adalah 96. Udah dihitung nih, N-nya 96. Peneliti berupaya mencari sampling frame, tapi sulit. Sulit tuh biasanya gini, rumah sakitnya nggak ngasih data orang yang sakit setahun, gitu nggak ngasih biasanya. Beberapa rumah sakit memang nggak open gitu. Sehingga peneliti memilih secara berurutan saja. Jadi yang datang sampai memenuhi kriteria hingga 96 ini terpenuhi. Terus pertanyaannya, cara teknik samplingnya apa? Apakah simple, apakah konsekutif, apakah cluster, apakah convenient, apakah purposive? Apa jawabannya? Kata kuncinya ya, saya open dulu sebelum kalian jawab ya. Karena dia kesusahan mencari sampling frame, maka yang ini nggak mungkin nih. Nah itu pilihannya nggak mungkin. Yang probability nggak mungkin, karena probability wajib punya sampling frame. Nah sekarang masalahnya yang 4 ini yang non probability kan, gitu ya. Masalahnya itu. Ah ini nggak mungkin juga deh, sorry maaf maaf, maaf. Ini nggak mungkin. Maaf maaf. Ini kan masuk probability ya. Berarti antara B, D dan E itu kan non probability.
nggak butuh sampling frame. Datang ke rumah sakit, duduk manis, dikasih kode perawat. Mas, ini orang pasien DM, rawat apa? Pasien lama DM nih. Oh, tapi bapak-bapak kriteria saya harusnya ibu-ibu, maka bapak-bapaknya nggak masuk 96. Oke, bapaknya nggak jadi sampel saya. Datang lagi, Mas, ini pasien DM nih, ibu-ibu. Oh, masuk saya nih. Gitu. Itu namanya apa ya? Apa teman-teman? Konsekutif, Pak. Ini yang jawab siapa nih? Yang B bukan, Pak. Yang jawab dua orang siapa nih? Mukanya hilang ya. Fazil apa ya? Sama siapa tadi? Oh iya betul, Pak Lukman. Di, Menurut saya yang B, Pak. iya. Ya, jawabannya B ya. Konsekutif ya. Karena kita nongkrongin di Vaskes hingga terpenuhi. Yang penting memenuhi kriteria. Kalau saya milih tua, kalau beliau nggak tua ya nggak masuk sampel saya. Gitu ya. Ini part saya. Sepertinya sudah selesai. Ada pertanyaan? Tidak ada. Tidak ada. Eh, saya di saya ada tugas ya. Tugas kecil-kecilan aja. Tugas saya ini nanti saya kirim materi sama tugas saya ke Ari ya, nanti ya Ari. Tugas saya ini jadi isi 1 sampai 12. Ringkas saja biar saya ngoreksi nggak panjang-panjang. Ya, misalnya kalian punya penelitian apa tadi ya, misalnya diisi hubungan antara BMI dan apa sih tadi, lingkar lengan atas dengan kejadian ibu ya, ya dengan kejadian BBLR misalnya gitu. Nggak usah yang ini, nggak usah yang kompleks variabelnya. Kerangka konsepnya gimana digambarin? Ini ada gambar, gambar kerangka konsep. Periode apa? Periode berarti IMT, BMI, ibu, dan lila ibu. Skala datanya apa? BMI ibu nanti saya bagi jadi dua. Tiga kategori. Underweight, normal, overweight, dan obes jadi satu. Maka ini namanya ordinal. Itulah. Nanti lila. Lila jadi dua. Lila ibu jadi dua. Dua kategori. Misalnya normal sama normal dan tidak normal. 23,5 ya tadi ya. Kemarin. Ini berarti nominal. Oh enggak Pak, saya BMI-nya mau pakai numerik. Boleh. BMI ibu menggunakan skala rasio. Ya boleh-boleh aja monggo. Lila ibu menggunakan nilai angkanya saja ya. Berarti rasio. Silakan. Variabel terikatnya apa? Kejadian BBLR. Skala datanya apa? Skala datanya karena cut off-nya 2.500 gram ya, BBLR, maka saya tulis ya dan tidak. Ya berarti BBLR ya. Ya BBLR dan tidak BBLR. 2,5 kilo. Maka ini nominal. Oh saya enggak Pak, saya pakainya yang rasio ya monggo. Berarti pakai pakai satuan gramnya ya atau kilonya. Maka ini berarti rasio. Instrumennya apa? Ditulis. Instrumen BMI apa? Berarti butuh weight. Weight itu berarti butuh apa? Bedroom scale ya. Bedroom scale. Butuh height. Heightnya apa? Mikrotoa. Terus BMI udah. Lila. Lila butuh apa? Butuh pita lila. Itu kan instrumen ya. Berarti ini jenisnya masuk yang measuring equipment. Kan itu ya kemarin ya. Equipment. Ini bawah idem lah ya. Terus ini apa lagi? BBLR. BBLR pakai apa? Berarti penimbangan bayi ya. Oh, Pak yang nimbang kan ininya, SPOG-nya. Saya nggak nimbang, Pak. Maka saya hanya ambil
data aja dari rumah sakit ya berarti jadi gini ya, BPR itu kan yang nimbang orang lain, tapi kalau saat kita ambil datanya, maka bukan timbangannya itu, bukan timbangan bayinya, tapi kita ngambil data dari di situ tuh apa? Kita ngambil dari rekam medis, berarti kita pakainya data ekstraksi form ya, extraction form. Berarti lembar ekstraksi data. Yang ngukur siapa? Yang ngukur ya yang ngelahirin itu ya, gitu. Bidannya lah dan seterusnya. Tapi kita akses datanya pakai data ekstraksi. Populasi targetnya siapa? Berarti ibu hamil. Ya sudah ibu hamil. Populasi terjangkaunya siapa? Ibu hamil berusia berapa 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 yang tercatat di mana? Puskesmas saja lah ya, Puskesmas Pegandan Kota Semarang. Nah, gitu. Sampel penelitian siapa? Ini berarti ini tapi berapa jumlahnya? Kan gitu ya. Ini harusnya ada dihitung sih sebenarnya, tapi saya nggak ke sana lah ya, materi saya nggak sana. Sebesar misalnya tadi 100 ibu hamil, itu. Terus berikutnya ada teknik pengambilan sampel. Lah ini terserah kalian mau ambil apa. Karena Pegandan itu kerjasama sama FK, maka saya punya sampling frame. Maka saya ya sudah simple random sampling aja. Dengan catatan sampling frame-nya dapat, artinya saya dapat list bumil Pegandan selama tahun 2025, 2024 ada berapa? 500 bumil. Saya lalu melakukan apa sih tadi kemarin? Random 100 dari 500 bumil. Gitu. Potensi bias yang muncul apa? Silakan tadi dimasukkan ya, apa ada Hawthorne effect atau apa. Di sini silakan ditulis apa, bias apa. Dah, itu saja kurang lebih gambarnya seperti ini ya. Tapi perjanjian jangan pakai yang punya saya ya. Pakai yang lain maksudnya. Teman-teman cari sendiri konsep penelitiannya apa. Oke, nanti ini saya share, diupload di sini ya. Upload di sini sampai Jumat. Nanti saya share ke Ari dalam PDF ya. Ini di PDF-in. Nah, udah. Ada pertanyaan terkait tugas? Tidak ada? Baik ya. Eh Ari mana Ari? Ri, Hadir Bapak. ini kan yang datang 47 ya. Yang nggak hadir siapa ya? Nanti saya coba cross check Bapak. Ya, saya daripada absen kelamaan ya, 50 orang. Nanti saya di WA yang nggak hadir ya. Baik Pak. Ya. Baik, saya akhiri terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangannya dalam pertemuan 3 sesi ini. Sebenarnya menarik kalau kuliahnya luring itu, ditulis di papan tulis itu lebih menarik sebenarnya. Tapi apa daya surat edarannya harus daring ya, gitu. Terima kasih atas segala perhatiannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Waalaikumsalam. Pak. Terima kasih, Pak. Ya.